Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 5 Agustus kemarin, BPS sudah merilis pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2021. Di samping itu juga kita ketahui bersama bahwa penambahan kasus baru COVID-19 akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan, namun sudah ada gejala tren menurun. Baik, kita langsung saja. BPS pada 5 Agustus kemarin merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2021 sebesar 7,07%, yaitu secara Y-on-Y, dan 3,31% secara Q-to-Q. Kita ketahui bahwa tingginya pertumbuhan di kuartal kedua ini disebabkan oleh mobilitas masyarakat yang sudah mulai meningkat, serta aktivitas ekspor impor juga meningkat tajam. Memang di dalam kuartal kedua kita ketahui kondisi ekonomi sudah mulai berjalan, ya. Kemudian kasus penambahan COVID sejak Juni 2021 hingga saat ini masih cukup tinggi, khususnya pada bulan Juli. Ya, ini mencapai puncaknya melebihi 50.000 kasus baru. Ya. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah, baik dari PSBB pada awal pandemi hingga sekarang PPKM level 4. Yang tidak lain tujuannya adalah untuk menghambat penambahan kasus baru COVID-19. Di samping itu, pemerintah telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,7 sampai 4,4%. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ini mungkin tercapai? Baik, kita akan mencoba membahas pada kesempatan kali ini. Pertama, saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2021 yang kemarin baru saja dirilis oleh BPS. Nah, dari tabel ini ya kita bisa lihat pertama adalah yang warna merah, PDB konstan, besarnya PDB Indonesia atas harga konstan. Ini yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang warna biru muda ini adalah pertumbuhan Y-on-Y, artinya pertumbuhan kuartal 2 2021 dibandingkan kuartal 2 2020 Y-on-Y. Sedangkan Q-to-Q yang warna ungu ya, ini adalah memperlihatkan pertumbuhan kuartal 2 2021 terhadap kuartal 1 2021 terhadap kuartal sebelumnya. Sedangkan C2C ini ada kumulatif ya, kumulatif misalkan di kuartal kedua yaitu kumulatif kuartal 1 dan kuartal kedua. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada kuartal kedua ekonomi Indonesia secara Y-on-Y tumbuh cukup tinggi yaitu 7,07%. Nah, ini yang bisa dikatakan Indonesia apakah sudah keluar dari resesi ekonomi ya, karena selama 4 triwulan berturut-turut Indonesia mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan pada kuartal kedua sudah tumbuh positif ya. Ini adalah Y-on-Y, sedangkan Q-to-Q ya terhadap kuartal 1 2021 tumbuh sebesar 3,31% ya. Dan secara kumulatif ya itu tumbuh sebesar 3,10 ya. Artinya Januari Juni 2021 dibandingkan Januari Juni 2021 ya, pertumbuhan kumulatifnya sebesar 3% sudah meningkat ya.
Nah, ini adalah kondisi pertumbuhan. Nanti secara mudah kita bisa lihat dalam bentuk grafik. Nah, kalau kita buat dalam grafik ya, besaran PDB, baik PDB berlaku maupun PDRB konstan ya. Pertama dari berlaku PDB kuartal 2 tahun 2021 ini sudah cukup tinggi 4.175 ya. Dan kalau dilihat ini sudah melebihi PDB harga berlaku di 2019 ya. 2019 yang paling tinggi itu di kuartal 3 2019 sebesar 4.067 triliun rupiah ya. Sedangkan di harga konstan kuartal kedua 2021 PDB-nya sebesar 2.773 ya. Ini jauh ya, yang warna hijau ini dibandingkan kuartal 2 2020 maupun masih lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2019 ya. 2019 sebesar 2.735 sedangkan 2021 kuartal 2 2.773 ya. Nah, ini memperlihatkan bahwa volume ekonomi di kuartal 2 ini sudah mulai membesar ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhannya, nah ini pertumbuhannya ya. Jadi di sini kita bisa lihat selama pandemi dari kuartal 2 2020 sampai kuartal 1 2021 Indonesia masih mengalami atau selama 1 tahun Indonesia masih mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi. Namun di kuartal kedua Indonesia sudah tumbuh positif 7,07%. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah dengan kondisi ini Indonesia sudah keluar dari resesi ekonomi ya. Demikian juga secara Q2Q ya. Indonesia pada kuartal kedua ini tumbuh positif ya sebesar 3,31% ya. Nah, pertanyaannya apakah kalau terjadi pertumbuhan negatif di kuartal ketiga, apakah masih bisa disebut dengan keluar dari resesi ekonomi? Nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya. Bagian kedua adalah perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dan kuartal keempat. Ya, sebelumnya kita akan lihat beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ya dari awal pandemi sampai hari ini. Ini ada yang disebut dengan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar ya. Kemudian ada yang disebut PSBB transisi, ada yang disebut dengan PPKM mikro ya, penebalan PPKM mikro, kemudian PPKM darurat dan terakhir PPKM level 3 dan level 4 ya. Ini kebijakan pemerintah terkait dengan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ya. Nah, di sini kalau kita lihat grafik penambahan kasus dari awal pandemi sampai dengan hari ini ya, itu terlihat bahwa terjadi puncak ya. Awalnya di bulan akhir Januari ya, ini cukup besar, diperkirakan ini gelombang pertama ya. Kemudian di gelombang kedua ini terjadi pada tanggal 15 Juli kemarin ya, sebesar 56.757 kasus ya. Ini kita anggap gelombang kedua ya. Dan pertanyaannya, mudah-mudahan ini merupakan puncaknya, tidak akan terjadi kenaikan lagi karena berbagai kebijakan, kemudian berbagai program, apakah itu program vaksinasi ya maupun stimulus fiskal sudah dilakukan sehingga diharapkan penambahan kasus ini terus menurun ya sampai akhir tahun ya. Berikutnya adalah fakta dan asumsi kuartal 3 dan 4 ya yang saya gunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan kuartal 4 ya.
Jadi sejak Juni seperti kita ketahui ya, penambahan kasus baru COVID mulai meningkat dan sampai puncaknya pada tanggal 15 Juli kemarin ya sebanyak 56.757 kasus baru ya. Kemudian pada awal Juli hingga Agustus pemerintah memberlakukan PPKM darurat ya yang sangat berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha ya, karena penutupan kantor ya, kemudian pembatasan pergerakan mobilitas masyarakat dan sebagainya ya, secara tidak langsung akan berpengaruh pada perekonomian. Artinya dalam 1,5 bulan pertama di kuartal ketiga terjadi penambahan kasus baru COVID yang sangat signifikan yang berakibat pada penurunan produksi dan konsumsi ya. Jadi bisa diduga ya bahwa pada kuartal ketiga ini secara Q2Q atau dibandingkan kuartal kedua kemarin ya, itu diperkirakan akan terjadi penurunan atau kontraksi. Kemudian kuartal keempat diasumsikan pengendalian kasus baru COVID sudah membaik, herd immunity sudah tercapai, dan stimulus fiskal tepat sasaran sehingga ekonomi mulai bergerak kembali. Nah, ini beberapa fakta dan asumsi yang saya gunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, ini perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dan kuartal keempat ya. Jadi secara year on year ya, kuartal ketiga itu mengalami pertumbuhan yang terkontraksi minus 0,10. Artinya kuartal ketiga 2021 dibandingkan kuartal ketiga 2020 itu sedikit mengalami penurunan sebesar 0,1% ya. Namun secara Q2Q ya, kuartal ketiga ini dibandingkan kuartal 2 kemarin ya, itu mengalami pertumbuhan hampir 2%, kontraksi atau minus 1,99% ya. Jadi seperti kita ketahui ya, kondisi triwulan 2 kemarin cukup baik, sedangkan kondisi triwulan kuartal ketiga ini terjadi pembatasan-pembatasan yang berakibat pada perekonomian ya. Itu untuk kuartal ketiga ya. Kemudian untuk kuartal keempat ya, dengan asumsi tadi bahwa herd immunity sudah tercapai ya, kemudian stimulus fiskal juga sudah berjalan baik dan tepat sasaran ya, sehingga diprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal keempat ini tumbuh 5% secara year on year, artinya kuartal 4 2021 dibandingkan kuartal 4 2020. Sedangkan secara Q2Q, artinya dibandingkan dengan kuartal ketiga, itu tumbuh positif sebesar 4,66%. Sehingga secara tahunan ya, ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,77% ya. Nah, ini mungkin di bawah prediksi angka pemerintah, perkiraan pemerintah yaitu 3,7 dan 4,4% ya. Ini prediksi yang saya gunakan. Kemudian kalau kita lihat di sini ya secara grafik ya, bahwa di kuartal ketiga ya, ya seperti saya sebutkan tadi bahwa terjadi pembatasan-pembatasan yang begitu ketat sehingga ekonomi terkontraksi sebesar 0,1% secara year on year ya. Sedangkan secara Q2Q ya, ekonomi terkontraksi juga ya. Tadi saya katakan dibandingkan Q2 terkontraksi sebesar minus 1,99%, sedangkan kuartal 4 tumbuh cukup tinggi sebesar 4,66% ya. Pertanyaannya, apakah dengan kondisi seperti ini Indonesia
sudah bisa dikatakan keluar dari resesi, ya, karena pada kuartal ketiga diprediksi pertumbuhan akan terkontraksi kembali, ya. Nah, ini beberapa perkiraan yang saya lakukan, ya, terkait dengan pertumbuhan triwulan kuartal ketiga dan kuartal keempat. Yang paling penting adalah perkiraan di atas, ya, sangat tergantung dari keberhasilan satu, ya, penanganan lonjakan kasus COVID, ya, baik oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh kita semua, ya, sehingga tidak lagi terjadi lonjakan kasus-kasus baru dan pemerintah tidak memberlakukan pembatasan-pembatasan, ya. Kemudian kedua juga ini juga cukup penting, yaitu program vaksinasi yang bertujuan untuk membuat herd immunity, ya, kekebalan kelompok, ya, sehingga eh, penambahan kasus baru tidak atau sangat minim sekali, ya. Dan berikutnya adalah stimulus fiskal, baik itu berupa bantuan sosial, ya, bantuan dunia usaha, ya, kemudian stimulus-stimulus lainnya yang terkait untuk menggerakkan roda perekonomian, ya. Dan intinya stimulus fiskal ini adalah untuk mengangkat daya beli masyarakat, ya, sehingga konsumsi masyarakat kembali normal dan perekonomian kembali berjalan seperti biasa. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat, ya, setelah PPKM berhasil, kemudian herd immunity-nya juga berjalan dengan baik. Di samping itu stimulus fiskal, ya, ini juga berjalan baik. Mudah-mudahan dengan pesawat terbang ini kita bisa meninggalkan pandemi COVID 2019. Mudah-mudahan, amin. Demikian beberapa informasi, ya, yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.